Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kabarnya sehat semuanya ya? Eh, saya atas nama Isa Bratakusuma ingin mengajak teman-teman serta Bapak Ibu semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi di Cianjur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meringankan dan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur, bisa baik secara moral ataupun materi. Yang jelas, mari kita doakan bersama-sama agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur dapat disembuhkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Serta apabila Bapak Ibu menginginkan ataupun mengharapkan ada tema pembahasan tentang sesar ataupun gempa bumi, nanti akan saya coba carikan data-datanya tentang gempa yang ada di negara Indonesia ini. Kebetulan istri saya jurusannya geografi, jadi nanti kita bisa berdiskusi. Baik Bapak Ibu, hari ini saya baru saja mengikuti sarasehan yang digagas oleh AGPPKNI mengenai pengembangan TP, ATP, dan modul ajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa oleh-oleh yang bisa saya dapatkan dan kemudian saya coba analisa serta saya kemudian membuat ATP dan TP di dalam eh, pembelajaran kelas 10, terutama di elemen Pancasila. Nah, saya akan coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Dan juga apabila Bapak Ibu punya gagasan ataupun pemahaman yang baru terkait tentang pengembangan TP, ATP, dan modul ajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, boleh share di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih sekali jikalau Bapak Ibu berkenan untuk saling sharing. Mungkin kita bisa nanti kolaborasi Bapak Ibu. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan membuka, ini adalah CP dari Pendidikan Pancasila fase E kelas 10. Kemudian saya akan membuka lagi. Sebentar Bapak Ibu, saya akan buka kembali biar lebih enak pakai ini aja. Oke. Jadi bisa terlihat. Ini adalah CP fase E Pendidikan Pancasila kelas 10. Kita akan lihat ATP yang saya buat. Nah, ini adalah ATP yang saya buat. Yang pertama adalah capaian pembelajaran CP. Dari mana saya membuat CP? Saya membuat CP sebenarnya tinggal mengambil dari yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kemendikbud Dikti. Jadi yang dari sini capaian pembelajaran ini tinggal di copy paste, dipindahkan ke bagian seperti ini. Jadi capaian pembelajaran di kolom pertama yang paling kiri ini adalah hasil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dikti. Tinggal diambil saja Bapak Ibu. Kemudian setelah kolom capaian pembelajaran, nanti Bapak Ibu tinggal membuat tujuan pembelajaran. Nah, di sini dari CP ini saya membreakdown menjadi 5 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa.
cara pandang pendiri bangsa itu diambil dari sini nih Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila ini pun saya ambil dari CP yang di sebelahnya, fungsi dan kedudukan Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik mampu mengkaji dan menguraikan kelebihan dan keunggulan produk dalam negeri. Di sini pun saya ambil dari capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah breakdown ataupun pengembangan dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Setelah tujuan pembelajaran, maka saya membuat profil pelajar Pancasila. Ini setiap mata pelajaran sekarang harus bermuatan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sebagai pendidikan Pancasila wajib dan harus ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya apa yang akan saya ambil? Di sini ada yang bernalar kritis. Ya, jadi bagaimana nanti murid-murid peserta didik akan dikembangkan kemampuan bernalar kritisnya. Bisa saja nanti kita mengambil keadaan gempa bumi. Bagaimana murid-murid kita harus bisa bijak, arif, dan kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Itu profil pelajar Pancasila yang saya ambil. Kemudian materinya. Materi-materi ini yang kemudian nanti akan menjadi inti ataupun pembahasan di CP pertama tentang Pancasila ini. Yang pertama adalah tentang pikiran BPUPK. Di sini kadang-kadang ada yang nulis BPUPKI, ada juga yang menulis BPUPK. Sama-sama saja. Kemudian tentang Panitia 9, kemudian tentang ideologi Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, kemudian tantangan penerapan Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian peluang penerapan Pancasila. Total ada 6 materi yang akan dibahas di CP terkait Pancasila ini ataupun elemen Pancasila ini. Setelah materi, maka nanti akan dibuat strategi pembelajarannya. Bagaimana saya mempersiapkan modul ajar yang menggunakan teknik-teknik yang akan saya pakai. Ini semuanya nanti akan terpakai di modul ajar dan ketika kita mengajar di kelas. Tetapi memang kadang-kadang konsep yang kita pakai kadang-kadang di lapangan ternyata berbeda. Oh, kita menggunakan konsep yang lain atau strategi yang lain. Itu tidak masalah. Yang penting kita sudah punya rambu-rambu, kita sudah punya alat untuk bertempur. Kita sudah mempunyai satu mekanisme untuk bisa memberikan pemahaman kepada murid-murid. Strategi pembelajarannya pertama ini membaca jigsaw, kemudian ada refleksi, ada disko. Saya kadang-kadang suka nulisnya disko, diskusi kelompok. Kemudian ada berbagi secara lisan, ada membahas hasil diskusi, ada analisis, ada sosialisasi, seperti itu Bapak Ibu. Setelah strategi pembelajaran dan saya tulis di sebelahnya alokasi waktu, kurang lebih 18 jam pelajaran. Kemudian setelah alokasi waktu, jadi 18 jam pelajaran ini seluruh elemen Pancasila yang akan saya ajarkan di kelas 10 itu total ada 18 jam pelajaran. Atau kalau seminggunya satu kelas itu ada 2 jam, berarti total ada 9 kali pertemuan. Kemudian ada penilaian. Nah, ini penting karena agar bisa kita mengambil data ataupun asesmen kalau sekarang mengenai pemahaman murid tentang elemen Pancasila ini. Apa saja yang saya pakai? Saya menggunakan rata-rata asesmen tertulis. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada esai. Kemudian ada sumber belajar. Nah, kalau sumber belajar ini sebenarnya Bapak Ibu bisa menambahkan dengan materi-materi pengayaan yang lainnya. Apalagi sekarang di zaman canggih, Bapak Ibu bisa mengambil dari internet ataupun dari
perpustakaan-perpustakaan yang open resource. Jadi kita bisa ngedownload buku-buku apa saja dari perpustakaan di seluruh dunia. Setelah sumber belajar, saya kemudian menulis yang terakhir adalah glosarium. Jadi glosarium itu kata-kata yang sering muncul, yang kemungkinan murid-murid masih kurang familiar. Sehingga nanti dengan adanya glosarium ini, murid-murid akan mudah memahami materi yang akan saya ajarkan. Itu Bapak Ibu mengenai alur tujuan pembelajaran yang saya buat. Jadi total ada 9 kolom. Dari mulai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, materi, strategi pembelajarannya, alokasi, asesmen, sumber belajar, dan glosarium. Dari ATP inilah yang nanti kemudian akan saya jadikan sebagai modul ajar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, membuat ATP ini tidaklah sulit, sangat-sangat mudah sekali. Bapak Ibu kadang bisa juga meramu tujuan pembelajarannya sesuai dengan keadaan murid-murid ataupun keadaan sekolah Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa Bapak Ibu olah sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Dan apabila Bapak Ibu ada request pembahasan terkait tentang materi-materi pembelajaran, bisa komen di kolom komentar. Sekali lagi, saya memohon maaf apabila ada keterangan yang kurang tepat. Terima kasih dan tetap semangat untuk bereksperimen di dalam kurikulum Merdeka ini. Semoga apa yang kita lakukan dinilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin usaha sampai, insya Allah kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.